Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik. Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. Diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Wah, ini. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu. Ini. Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo. Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar, kan? Leo Tiaga, Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. Seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? Hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki.
Nanti datang ke kamar, ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajaran kamu hal lain dulu, Leo. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerjasama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama gurumu. Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah. Saat Tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo. Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. Sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti, kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab Bibi, kamu ingin sekolah? Bagus, kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga. Itu aku yang patahin.
Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan gak biarin aku pergi. Aku sibuk, gak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, gak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap sehat bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kak Leo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kak Leo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kak Leo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kak Leo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kak Leo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Gak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat,
Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Ada rencana apa untuk merayakannya? Tuan muda, sejak Nyonya meninggal, dia nggak pernah rayain ulang tahun lagi. Lama-lama, dia bilang nggak perlu dirayain. Bilang nggak peduli. Bukannya nggak peduli, tapi pura-pura nggak peduli. Tahun ini, biar aku yang siapkan. Bu Luna, akhirnya Anda kembali. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Ada apa? Mereka datang lagi. Setiap bulan selalu ada 1-2 kali. Katanya mau jenguk tuan muda, padahal cuma mau cari gara-gara buat menindas orang. Siapa yang masuk pasti akan ikut sial. Mereka? Siapa mereka? Beberapa kakak dan adiknya tuan muda. Pak Bayu punya banyak anak di luar. Bahkan waktu Nyonya masih ada. Bu Luna, sebaiknya Anda tunggu dulu. Setelah mereka pergi baru masuk. Ya, Kak Davin, adikmu ini mukanya lumayan cakep. Muka doang bagus, tapi orangnya gak berguna. Sayang, kamu tahu gak nilai ujian masuk universitasnya berapa? Berapa? 250. Benar-benar bodoh ya. Nilai segitu pas banget buat dia. Memang bodoh sejak lahir. Pantas saja Pak Bayu buang dia ke sini, biar hidup atau mati sendiri. Ternyata cuma hiasan yang gak berguna. Kamu anak dari istri sah. Terus kenapa? Kalau mau nyalahin, salahin saja ibumu yang hidupnya singkat. Dia gak kasih kamu otak yang bagus. Orang gak berguna, itu juga turunan. Oh ya, ku dengar hari ini ulang tahunmu. Kami sebagai kakak, masa gak kasih hadiah besar buatmu? Ini khusus dariku. Ku cari dengan teliti dari tumpukan sampah. Suka nggak? Pas banget buatmu. Sini, kakak traktir kamu makan enak. Semoga tiap tahun ada hari ini. Semoga tiap usia ada saat seperti ini. Cepat makan, cepat. Ayahmu nggak pernah ajarin sopan santun. Hari ini aku ajarin gratis. Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini, nggak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Nggak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu, temani aku 100 tahun lagi.
Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu, Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat melayani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi. Ini, surat ini datang dari mana? Seratus tahun yang lalu, Yudhiopi pernah janji pada Nona akan kirim keturunan terbaik keluarga sebagai budak di Gunung Nami. Sekarang waktunya sudah tiba. Nona akan datang untuk menagih janji. Apa? Pintu kediaman Yopi harus dibuka lebar. Semua berpakaian hitam dan berlutut di aula buat menyambut Nona di tengah hari. Ayah, pakai obat panjang umur untuk bertahan hidup selama 10 tahun. Sambil menderita sakit dan gak mau pergi. Pagi ini, ayah hembuskan napas terakhir. Ayah hidup sampai 120 tahun dan wafat bahagia. Ayah, selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Yudi. Tuan Jafran, Ada apa? barusan aku jaga di depan. Lalu surat ini mendadak menancap di pintu. Di suratnya tertulis, 100 tahun yang lalu Tuan Yudi janji akan mengirimkan keturunan terbaik keluarga Yopi ke Gunung Nami buat menjadi budak seorang nona. Tengah hari ini, nona itu akan datang buat menagih janji. Kakek memang pernah bilang, aku keturunan terbaiknya. Tunggu aku cukup umur, akan kirim aku buat Nona. Sudahlah, keluarga Yopi gak beruntung. Kakek, walau aku ada penyakit tersembunyi, itu gak pengaruh buat aku jadi budak. Tapi karena penyakit tersembunyiku, aku gak dikirim terus. Rasanya jadi budak, cuma alasan kakek doang. Sebenarnya kakek mau kirim aku buat jadikan aku cowok peliharaan wanita tua. Kurang ajar. Jordi itu anak kita yang paling unggul. Mana boleh dikirim buat jadi budak wanita yang entah gimana asal-usulnya. Apalagi... Jangan asal bicara. Waktu ayah masih hidup, aku gak pernah dibilang soal ini. Apalagi disebut mau kirim Jordi buat jadi... Tunggu, kamu bilang mau kirim Jordi kemana? Gunung Nami. Gunung Nami? Gunung Nami. Sebelum Tuan Yudi sakit, setiap tanggal 7 bulan 7, beliau selalu bawa hadiah besar ke Gunung Nami. Jangan-jangan Nona yang katanya sakti itu tinggal di Gunung Nami. Nona? Iya, Tuan Yudi pernah bilang 4 keluarga bisa berjaya 100 tahun. Semuanya itu berkat dukungan Nona itu. Benar. Penyesalan terbesar ayah adalah gak bisa ketemu Nona. Sekarang, ayah sudah tiada. Aku juga gak yakin janji kirim Jordi jadi budak itu asli atau bukan. Ayah paling sayang sama Jordi. Mana mungkin rela membiarkan dia layani orang. Menurutku, yang antar surat ini pasti penipu. Bu, kalau dia datang atas nama Nona, mau benar atau enggak, kita nggak boleh nolak di luar. Sudah tengah hari, segera buka pintu kediaman. Baik. Orang yang entah asli atau bukan pantas kamu belain segitunya. Lagi pula mana boleh Jordi jadi budak seorang wanita. Belakangan Jafran cuek banget sama aku. Jangan-jangan dia punya cewek lain di luar. Awas, jangan ganggu aku. Ayah baru meninggal, sudah seharusnya bagi warisan. Di momen genting ini, kamu malah menyambut seorang wanita ke rumah. Sebenarnya kamu mau apa?
Gimana kamu masuk? Kalau aku mau masuk di kediaman Yopi ini, buatku kayak tempat tanpa orang. Semudah itu, pakaiannya mewah begitu, mana kayak datang dari gunung. Lebih mirip cewek manja yang dipelihara di kota. Awas, jangan ganggu aku. Nona apaan? Aku rasa itu cewek selingkuhanmu di luar kan? Kalau Nona yang kakek sebut secantik ini, nggak apa-apa suruh aku jadi cowok peliharaan. Bukan. Aku berpikir apa sih? Dingin banget. Hah? Kok aku malah berlutut? Masuk kediaman Yopi kayak tempat tanpa orang. Waktu bertatapan sama dia, bisa-bisanya ada rasa takut. Jangan-jangan dia beneran Nona yang ayah bilang hidup entah berapa tahun itu. Jafran berbakti sama ayah. Dia selingkuhannya atau bukan, dicoba saja bisa tahu. Jafran, lihatlah dia. Sama sekali nggak tahu sopan santun. Hari ini pemakaman ayah. Dia seorang tamu. Belum nyalain dupa, main duduk saja. Suruh Nona nyalain dupa buat dia. Keluarga Yopi memangnya pantas. Kamu? Bahkan nggak rela menyuruh wanita ini nyalain dupa. Pantas saja kamu bilain dia segitunya. Ternyata mau pakai nama Nona buat bawa selingkuhanmu masuk rumah. Waktu ayah muda, memang pernah mengabdi sama seorang Nona. Tapi selama 100 tahun ini, Nona itu hilang tanpa kabar. Keluarga Yopi, nggak ada yang pernah ketemu. Kamu lupa ya? Di ruang baca ayah disimpan sebuah lukisan. Lukisan itu dilukiskan wajah Nona. Kalau dia bukan Nona, entah bisa diterima atau enggak akibat berani menyamar. Yudi, ajari kalian begitu buat bicara sama aku. Aku cuma perlu pastiin identitas Anda. Ambilkan lukisan di ruang baca. Baik. Gak usah repot-repot. Bangunin dia. Tanya saja langsung. Aku sudah tidur 100 tahun. Ngapain kamu paksa perpanjang umur cuma buat ketemu aku? Sudahlah. Kubiarkan kamu ketemu aku sekali lagi. Anggap buat akhiri hubungan majikan dan abdi kita. Tunggu. Semasa hidupnya, ayahku menderita bertahun-tahun dan gak mau pergi. Kini beliau wafat dengan tenang. Bisa dibilang wafat bahagia. Sebelum melihat lukisan dan memastikan identitasmu, aku gak boleh biarkan kamu ganggu ayah. Masih pura-pura. Mau pakai nama Nona buat secara terang-terangan bawa selingkuhanmu ke rumah. Jangan harap. Tunggu lukisannya datang, biar kulihat gimana kamu celaka. Tetua sekalian, kalian kayaknya lupa satu hal. Kamu bilang kamu majikannya ayah. Tapi setahu aku, Nona itu sangat sakti, serba bisa. Sedangkan kamu, sejak masuk tadi, selalu tutup wajahmu dengan cadar. Kamu pasti menyamar, kan? Kurang ajar. Tindakan Nona, nggak boleh kalian komentari sembarangan. Hah, masih berpura-pura. Siang bolong begini menutup wajah pakai cadar. Kalau bukan menyamar, berarti wajahmu rusak. Semuanya, mau alasan apapun itu, dia pasti bukan Nona. Kalau wajah Nona beneran rusak, apa aku bisa dari cowok peliharaan jadi suami sah? Siapa? Aduh, sakit banget. Wajahku kenapa perih ya? Tuan Jafran, Nyonya Mira benar. Nona punya kemampuan yang bikin semua binatang beri hormat dan segala wujud tunduk. Dia itu nggak mungkin punya wajah rusak. Iya.
Beraninya kamu tipu aku. Benar-benar bikin aku kesal. Kok Yudi bisa didik keturunan bego kayak kalian? Beraninya kalian kurang ajar sama Nona. Apa kalian gak takut? Dia mati gak tenang. Aku lihat kalian yang sudah di ujung tanduk masih saja pura-pura. Sayangnya, hari ini ada lukisan. Jangan harap kamu si selingkuhan ini bisa lolos. Kalau kamu nggak bersalah, siang bolong gini, ngapain tutup wajah pakai cadar? Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Sudah kubilang, nggak datang dari dulu. Begitu ayah meninggal langsung nongol. Dasar wanita simpanan nggak tahu diri. Sudahlah mau masuk ke keluarga kaya, masih mau anakku jadi budakmu juga. Kamu nggak lihat? Ada apa? Nggak usah sok baik. Jafran, sekarang sudah dipastikan dia bukan Nona. Cepat usir dia dari sini. Tuan Jafran, Nyonya Mira, lukisannya sudah dibawa. Kasih aku lukisannya. Di lukisan ini ada wajah asli Nona. Kamu asli atau palsu akan ketahuan. Tuan Jafran, Nona dalam lukisan ini secara tampang memang agak mirip sama dia. Benar, dilihat dari raut wajahnya memang mirip banget sama gadis ini. Tapi sejak masuk dia menutup wajahnya pakai cadar. Kita nggak bisa lihat jelas tampangnya. Beneran nggak bisa pastikan dia Nona atau bukan. Kalau nggak lihat gimana mau kenalin? Sekarang lukisan sudah diambil. Sudah saatnya kamu lepas cadarmu itu. Biar kami pastikan identitasmu. Hari ini cadarku ini nggak boleh dilepas. Nona sudah bilang, hari ini cadarnya nggak boleh dilepas. Seorang budak juga berani menghalangi aku. Kamu halangi aku begini? Apa karena takut aku bongkar identitasnya? Dan kalian dipukuli sampai mati di sini? Dasar nggak berwawasan. Nona tertidur di makam tua selama 100 tahun. Di hari Nona bangun, wajahnya penuh aura jahat. Aku takut kamu nggak punya nyawa itu buat nanggung akibat lihat wajah abadi beliau. Kalian saut-sautan begini mau menakuti siapa? Cadar ini harus kulepas hari ini. Aku justru mau lihat sejelek apa wajahmu. Nggak tahu diri. Berlutut. Tampar. Kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup, jangan ribut lagi. Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona.
Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya. Namaku Sela, putri keluarga Rusdi, keluarga kaya kota Haiti yang tertukar sejak lahir. 4 tahun lalu aku dibawa pulang. Tapi, aku difitnah! Aku difitnah! Aku difitnah! Aku dimasukkan oleh orang tua kandung, kakak, dan adikku ke dalam penjara. Menanggung fitnah dan juga disiksa. Cepat! Sela? Iya. Kamu bebas. Walau aku dipenjara karena difitnah, 3 tahun hidup di balik jeruji ini, aku putuskan untuk gak mempermasalahkannya lagi. Anggap saja, aku bayar budi lahir di keluarga Rusdi. Mulai sekarang, aku dan keluarga Rusdi gak saling berutang lagi. Makasih, Bu. Aku sudah bebas. Sudah saatnya aku balik dan berbakti ke orang tua angkat yang sudah besarkan aku selama 18 tahun. Halo Sela, akhirnya kamu menelpon kami. Sela, ayah dan ibu rindu banget sama kamu. Ayah, ibu, Kak Ronald, aku juga rindu kalian. Sela, kenapa 4 tahun ini selain kirim email kamu gak pernah telepon? Juga larang kami menghubungimu. Gimana kabarmu? Ayah, ibu, Kak Richard, budi karena lahir di keluarga Rusdi sudah kubalas. Aku mau pulang ke keluarga Yuda. Boleh nggak? Sela, kamu selamanya jadi putri keluarga Yuda. Kamu bisa pulang kapan saja. Sela, sekarang ibu ke kota Haiti buat menjemputmu. Aku segera atur pesawat pribadi. Mulai hari ini, aku, Sela, akan kembali jadi putri keluarga Yuda, keluarga terkaya di negara Uria. Dan gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Naik mobil. Naik mobil. Henny, bawa pelan-pelan. Ini terlalu berbahaya.
Dasar gabungan. Kamu tahu apa? Kamu nggak apa-apa? Dia sudah nggak napas. CPR. 1, 2, 3. Ada apa ini? Kak Henry. Ini. Kak Henry, aku takut banget. Kak Sela nabrak mati orang. Ayah, bukan aku yang nabrak. Henny yang nabrak. Ibu, ya sudah kalau Kak Sela bilang aku yang nabrak. Aku kan cuma putri angkat. Kalau bisa gantikan Kak Sela dihukum. Anggap saja aku balas budi ayah dan ibu yang sudah besarkan aku selama ini. Anak bodoh, kamu ngomong kosong apa? Ibu mana tega? Salah. Sudahlah, biasanya kamu menindas Henny. Sekarang ada korban jiwa, kamu masih lempar kesalahan ke dia. Kenapa kamu sekejam ini? Ayah, percayalah pada aku. Beneran bukan aku yang nabrak. Henny itu putri keluarga Rusdi yang selalu disayang sejak kecil. Dia nggak akan bohong. Kamu sudah nabrak orang, sekarang masih fitnah. Moralmu busuk. Gak pantas pakai nama keluarga Rusdi, apalagi jadi bagian keluarga Rusdi. Kamu mau fitnah dia lagi? Sekarang, aku bawa kamu ke kantor polisi. Kenapa diam saja? Naik mobil. Heh, Sela! Sela! Sela, lihat kakakmu kamu nggak bisa menyapa ya? Hah? 3 tahun di penjara, kamu nggak belajar apa-apa ya? Kamu juga tahu aku di penjara selama 3 tahun. Di dalam penjara itu isinya penjahat kelas berat. Aku bisa belajar apa? Kamu 3 tahun lalu, kamu yang menabrak orang. Sekarang kamu pasang muka teraniaya mau ditunjukkan ke siapa? Hah? Sela, aku nggak mau ribut denganmu. Cepat ikut aku pulang. Heh, Nama keluargaku Yuda, bukan Rusdi. Pulang kemana maksudnya? Kak Henry! apa katamu? 3 tahun lalu ayahmu bilang sendiri aku nggak pantas pakai nama keluarga Rusdi. Apalagi jadi bagian keluarga kalian. Itu karena kamu sudah menabrak orang dan mau fitnah Henny. Ayah bicara begitu karena emosi. Gini aja, nanti aku akan bicarakan ke ayah. Buat ubah nama keluargamu jadi Rusdi. Nggak perlu. Nama keluarga jelek saja. Aku nggak peduli. Mulai hari ini, aku nggak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Aku terlalu menghargai kamu ya, ayo. Aku nggak mau ikut. Sudah aku bilang, aku nggak mau. Naik. Awas, yang patuh kamu. Mau keluar dengan penampilan ini dan permalukan keluarga Rusdi. Jangan harap. Ayah, Ibu, Kak Ronald, aku ada sedikit urusan di keluarga Rusdi. Tolong kalian tunggu aku. Sela pulang ke keluarga Rusdi. Kita jemput dia langsung ke sana. Boleh. Hari ini ulang tahun Sela. Dulu, hadiahnya selalu kukirim ke keluarga Rusdi. Hari ini, aku langsung jemput dia bawa hadiah. Richard, siapkan hadiah besar buat keluarga Rusdi. Sela saja tahu balas budi dilahirkan. Kita sudah dapat putri sebaik ini secara cuma-cuma, jadi lebih harus berterima kasih. Iya. Aku rasa keluarga Rusdi adakan pesta ulang tahun Sela, makanya dia diminta tinggal. Hadiah kita juga nggak boleh biasa-biasa saja. Jangan sampai putri kesayangan kita malu di depan para tamu. Ayah, Ibu, serahkan padaku. Ayo kita jemput Sela. Ayo kita jemput Sela. Kamu fitnah Henny. Tapi dia masih khawatir kamu gak punya ponsel bagus habis keluar penjara. Dia suruh aku kasih ponsel ini ke kamu. Dia baru pakai nggak sampai sebulan. Kamu ambil dulu. Itu masih baru.
Selama 3 tahun ini, kamu tetap merasa aku cuma layak pakai barang bekas Henny. Ponsel itu baru dijual di pasaran. Sekarang di luar mau beli saja nggak ada. Kamu masih saja pilih-pilih. Dasar kebiasaan buruk. Nggak mau ya sudah. Jimat pelindung ini, Henny memohon di kuil atas gunung buat aku 4 tahun yang lalu. Dia pengertian dan sangat perhatian. Enggak. Gak disangka, kalung jimat yang aku mohon dengan berlutut di gunung buat dia malah dianggap pemberian dari Henny. Ternyata benar, keluarga Rusdi memang gak pantas dapat ketulusanku. Pulang nanti, jangan ganggu Henny lagi. Apalagi berpikir mau rebut perhatian. Sampai merusak suasana di rumah. Dengar ya, asal kamu patuh, keluarga Rusdi gak akan bersikap buruk padamu. Kak Henry, kenapa kamu baru pulang? Henny, cepat jalan. Sela? Sela? Kenapa kamu sudah bebas? Kak Henry, bukannya kamu jemput Henny ke klinik kecantikan? Henny sudah pulang duluan. Hari ini Sela dibebaskan, jadi aku sekalian jemput dia pulang. Tampaknya Nona Yani gak mau aku dibebaskan ya? Mana mungkin, aku juga rindu sama kamu. Cuma pesta malam ini sangat megah. Ada tamu terhormat. Kamu naik dulu buat siap-siap pakai yang lebih rapi ya. Kak Yani, ini hadiah ulang tahun yang khusus aku pesan buat kamu. Semoga kamu bisa suka. Makasih ya. Kak Yani, selamat ulang tahun. Makasih Henny. Semoga Kak Yani selalu cantik. Makasih, aku sangat suka. Oh ya, aku juga siapkan hadiah untukmu. Wah, ini tas dari merek yang paling aku suka. Makasih Kak Yani. Ini buat kamu. Makasih Kak Yani. Ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aku suka banget. Oh ya Kak Yani, ada yang mau aku bicarakan. Cepat ikut aku. Nona Yani, jangan berpura-pura lagi. Kamu. Tampaknya mereka kira aku gak akan keluar dari penjara hidup-hidup. Jadi, kamarku dijadikan kandang anjing. Sudahlah, lagian malam ini aku juga akan jelaskan pada mereka. Aku mau putus hubungan sama keluarga Rusdi. Nona Sela, kamu sudah pulang? Nona Sela, kamu sudah pulang? Bibi Rati. Nona Sela, kamu terluka? Di rumah ini, cuma Bibi Rati yang tulus sama aku. Nona Sela, luka di tubuhmu harus dijaga baik-baik. Usahakan jangan kena air. Bibi Rati, 3 tahun ini, bagaimana kabarmu? Nona Sela, aku gak apa-apa. Justru kamu, putri kandung keluarga Rusdi. Tapi hidupmu lebih susah dari aku yang pembantu. Sekarang kamu sempat masuk penjara, tubuhmu juga terluka sebanyak ini. Di mana kamu ke depannya? Bibi Rati, aku gak apa-apa. Kedepannya, hidupku akan lebih baik. Nona Sela,
Kamu lebih patuh saja sama Pak Suki dan Bu Yunita. Jangan buat Nona Heni kesal lagi. Selama 3 tahun kamu nggak di sini, Nona Heni dapat perhatian dari keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. Pak Suki dan Bu Yunita makin memihak dia. Keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. 3 tahun ini, setiap Nona Heni ulang tahun, keluarga Yuda selalu kirim hadiah. Bu Yunita bilang ke Pak Suki, pasti karena Nona Heni punya prestasi luar biasa. Waktu kuliah di Universitas Ibu Kota, lalu dapat perhatian dari Pak Richard yang jadi komisaris di universitas. Semua ini seharusnya milik Nona Sela. Andaikan saja kalian gak tertukar waktu itu. Iya, semua itu memang milikku. Ulang tahunku sama dengan Heni. Pasti itu hadiah dari ayah dan ibu untukku, tapi malah diambil oleh Heni. Bibi Ratih, suruh Sela untuk segera ke ruang pesta. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Oh, baik Pak Henry. Aku segera bawa Nona Sela ke sana. Nona Sela, pesta ulang tahun ini disiapkan Pak Suki dan Bu Yunita berhari-hari. Megah banget. Ulang tahun kamu dan Nona Heni sama. Pasti Pak Suki dan Bu Yunita juga siapkan kejutan untukmu. Cepatlah berdandan. Kalau lihat kamu yang secantik ini, mereka pasti akan suka padamu. Aku tahu. Sayangnya, aku sudah gak peduli disukai sama mereka atau enggak. Pak Suki, Bu Yunita, kalian beruntung sekali. Ketiga anak kalian semuanya luar biasa, terutama Nona Heni. Kabarnya keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota sangat perhatian ke dia. Tiap tahun selalu kirim hadiah mahal buat ulang tahun Nona Heni. Hari ini Nona Heni berusia 22 tahun dan tahun pertamanya bekerja. Entah keluarga Yuda akan kirim kejutan seperti apa. Keluarga Yuda itu bangsawan lama di Uria. Hadiah apapun yang dikirim mereka, itu bentuk kasih dari mereka ke keluarga Rusdi dan Heni. Keluarga Rusdi merasa sangat terhormat. Malam ini, aku harus berterima kasih langsung pada Pak Carlos. Apa? Pak Carlos juga akan hadir malam ini? Iya, Pak Carlos akan antarkan hadiah ulang tahun ke-22 buat Heni. Ini kehormatan besar. Nona Heni sudah sampai belum? Aku sudah gak sabar mau ucapkan selamat langsung. Sudah datang, Nona Heni datang. Siapa perempuan itu? Jangan-jangan pembantu nyasar ke sini. Sela, kenapa masih berpakaian begini? Bukannya sudah kusuruh ganti pakaian? Hah? Kamu sengaja permalukan keluarga Rusdi ya? Sejak dia pulang ke keluarga Rusdi selalu bermusuhan sama Heni. Padahal kamu tahu hari ini pesta ulang tahun Heni yang ke-22. Tapi masih pakai pakaian waktu masuk penjara. Mau bawa sial ya? Lihat kamu. Ku bilang gini merasa teraniaya, dasar munafik. Pak Henry bersikeras menyuruh aku ke sini. Kukira ada urusan penting sama aku. Ternyata cuma mau rayain ulang tahun Heni. Memangnya ulang tahun Heni gak penting? Aku tahu, kamu pasti iri lagi ya. Sudah. Tunggu waktu kamu ulang tahun, baru kupesankan kue khusus untukmu. Kamu tahu tanggal ulang tahunku? Aku sibuk setiap hari, hal sepele begitu. Mana mungkin bisa kuingat? Kalau begitu, kalian bagaimana? Awalnya aku gak mau permasalahkan. Tapi kalian satu persatu selalu bilang aku bagian dari keluarga. Apa keluarga akan lupa kalau ulang tahunku dan Heni itu sama? Hari yang sama. Sela, kenapa kamu gak bilang dari awal ulang tahun kalian sama? Sampai kesannya kami gak perhatian saja. Aku gak pernah bilang. Heni, udang ini diimpor langsung. Heni, mie panjang umur datang. Wah, wangi banget, makasih. Aku paling suka mie buatan ibu. Ibu? Hari ini juga hari ulang tahunku. Iya aku tahu. Bibi Ratih, buatkan mie untuk Sela. Kalau begitu ayo. Mari ucapkan selamat ulang tahun Heni. Sela, bukannya baru sekali lupa ulang tahunmu. Jadi kamu datang berantakan seperti ini buat rusak acaranya. Sela, hari ini juga ulang tahunmu, maka kamu lebih harus berdandan sebelum datang. Dandan?
Pakaian yang aku pakai ini, pakaian ganti yang dikasih pengurus rumah waktu aku datang ke keluarga Rusdi. Kalian gak pernah belikan aku satu pakaian atau perhiasan apapun. Bagaimana aku dandan? Nggak mungkin. Tiap bulan, keluarga selalu belikan pakaian dan perhiasan baru buat tiap anggota. Nggak mungkin nggak dapat. Pasti kamu terlalu boros. Pakaian yang baru dipakai beberapa kali, kamu nggak mau pakai lagi. Makanya sekarang nggak ada baju. Pak Henry, sebaiknya kamu cari tahu baik-baik. Orang yang kamu maksud itu mungkin sebenarnya adalah adik kesayanganmu, Henry. Bukan aku. Kamu masih berdalih. Aku akan telepon pengurus rumah sekarang. Kak Henry, begini ceritanya. Sela nggak punya teman di kota Haiti, juga nggak perlu hadiri acara sosial. Tapi aku dan Henny beda. Kami perlu hadir di banyak acara penting. Jadi, sementara aku ambil jatah pakaian Sela buat dipakai bersama Henny. Ini atas persetujuan ibu. Sela, walau keluarga kita nggak pernah belikan kamu baju, tiap bulan tetap kasih kamu uang jajan 200 juta. Kamu beneran nggak pernah beli satu baju pun. Apa? Bukannya tiap orang dapat uang jajan 2 miliar tiap bulan? Dia baru pulang. Buat apa butuh uang sebanyak itu? 200 juta sudah banyak. Tiap bulan dihabiskan. Tapi nggak beli baju sehelai pun. Entah kemana uang itu dihabiskan. Kamu masih ketawa? Jemput kamu pulang, biarkan kamu hidup enak. Harusnya kamu berterima kasih. Bukan malah jadi bahan tertawaan. Dan permalukan keluarga Rusdi di sini. Sela, kita ini keluarga terpandang. Harga diri itu sangat penting. Harga diri sangat penting. Untuk itu pun, aku harus dapat uang dari kalian dulu. Aku nggak pernah terima uang kalian sepeser pun. Nggak mungkin. 200 juta tiap bulan itu pasti udah ditransfer ke rekeningmu. Sela, coba kamu pikirkan lagi. Sudah aku bilang, nggak ada. Aku nggak kepikiran. Tunggu Sela, kalau nggak bohong kamu bisa mati ya. Keluarga Rusdi, apa kurang memberimu uang? Nona Henny traktir kami makan saja sudah lebih dari 200 juta. Keluarga terkaya di kota Haiti masa tidak punya uang 200 juta? Aku rasa dia sengaja buat ribut. Memang anak yang dibesarkan di luar nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Dibandingkan sama Nona Henny, kalah jauh banget. Tolong bantu aku cek riwayat transaksi kartu ATM Sela. Pak Henry, di rekening keluarga Rusdi nggak ada yang namanya Sela. Siapa itu Sela? Apa? Pak Henry, memang nggak ada yang namanya Sela. Mau tanya siapa dia? Apa perlu dibuatkan kartu sekarang? Ternyata aku yang putri kandung ini sudah pulang selama bertahun-tahun, tapi di rekening keluarga nggak ada nama aku sama sekali. Keluarga Rusdi baik banget sama aku. Putri kandung ini bahkan gak dibuatkan rekening. Ini keterlaluan banget. Putri angkat saja dapat 2 miliar tiap bulan. Putri kandung ini bahkan 2.000 saja nggak ada. Benar-benar pilih kasih. Nah, Sela, maaf. Ini kelalaian ibu. Besok ibu bawa kamu buka rekening ke bank. Aku langsung masukkan 200 juta ke rekeningmu. Kamu bisa beli apa saja, ya? 200 juta? 200 juta terlalu banyak. Bu Yunita, mending kamu simpan saja buat Henny. Bisa sopan sedikit dengan ibu. Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi Henny lebih kasihan. Sampai sekarang, ia belum menemukan ibu kandungnya. Kamu beda sama dia. Kamu masih punya ayah dan ibu yang sayang kamu. Kamu mengalah sedikit sama Henny. Bisa kan? 4 tahun aku pulang ke keluarga Rusdi. Aku tahan lapar. Masuk penjara karena salah orang lain. Kalau ini keuntungan jadi putri kandung kalian, lebih baik gak usah. Anak durhaka! Kamu dipenjara selama 3 tahun. Kami saja nggak merasa kamu buat malu keluarga. Tapi demi uang, kamu berkuar di sini. Sikap macam apa itu? Kalau mau uang, kamu bisa bilang, ha? Waktu itu nggak bilang. Sekarang malah buat ribut di sini. Sela, sekarang aku tuliskan cek untukmu. Jangan ribut lagi. Hari ini akan ada tamu kehormatan. Jangan buat ayah marah. Nona Henny datang. Kak Sela, kenapa kamu sengaja tabrak aku? Sela, kamu nindas Henny lagi. Henny, kamu nggak apa-apa? Henny, cepat biarkan ibu periksa. Ada yang terluka? Kakiku. Kakimu kenapa? Biar ku periksa. Aduh, sampai merah. Sela, padahal kamu tahu ini hari penting buat Henny, tapi masih sengaja dorong dia. Kenapa kamu sejahat ini? Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf.
Minta maaf ya. Oke. Maaf, puas. Salah kamu di penjara sampai gila ya. Anak durhaka, kuhabisi kamu. Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil, tapi hari ini kamu sudah keterlaluan banget. Cepat minta maaf pada Henny. Aduh, Bu, jangan bela dia lagi. Salah, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf ke Henny. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kalau terus ribut begini, waktu Pak Carlos datang nanti, dia mengira keluarga Rusty atau sopan santun. Ibu, aku gak apa-apa ditampar. Tapi gaunku jadi kotor. Ini khusus disiapkan buat menjamu Pak Richard. Malah dibuat kotor sama Kak Sela. Gimana ini? Gak apa-apa. Ibu segera minta mall group Rusty antarkan gaun terbaru buat kamu, ya? Henny, jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi, nanti matamu sembab. Pak Carlos bisa sedih kalau melihatmu. Katakan, Henny. Maksudmu orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga Yuda, Carlos Yuda, akan datang rayakan ulang tahun, antarkan hadiah untukmu, dan dia akan sedih lihat kamu nangis. Sela masih nggak angkat telepon. Hari ini ulang tahunnya. Dia bintang utamanya. Semua orang pasti sedang mengelilingi dia. Mana sempat buat angkat telepon. Kita langsung masuk dan kasih dia kejutan. Oke, cepatlah. Aku rindu banget sama dia. Kak Sela, jangan tampar aku lagi. Sela, kamu benar. Kepala keluarga Yuda memang tamu kehormatan hari ini. Saranku, sekarang kamu cepat berlutut dan minta maaf ke Henny buat selesaikan masalah ini. Kalau enggak Apa? Kalau enggak, mau usir aku dari keluarga Rusdi? Hari ini, sekalipun kalian gak usir aku juga sudah putuskan untuk putus hubungan sama kalian. putus hubungan? Dasar anak brengsek. Beraninya kamu ungkit mau putus hubungan? Sela, kamu sengaja buat ribut dan menyakiti hati ibu. Putus hubungan. Kamu baru dibebaskan dari penjara tanpa keluarga Rusdi. Kamu bisa kemana? Mau kemanapun itu. Kurasa tante gak perlu merasa cemas. Tante? Sela, kamu... Sela, ucapanmu itu berhati nurani enggak sih? Kenapa bicara seperti itu pada ibu? Kak Henry, ayah, ibu, Kak Sela pasti emosi karena aku rebut posisi putri keluarga Yuda dia. Aku sudah rebut kasih sayang dari kalian. Kak Sela, jangan ribut lagi. Aku yang harus pergi. Henny, kamu percaya dia mau putus hubungan? Dia coba pakai alasan itu untuk buat orang lain kesal. Kak Sela, kenapa kamu begini? Anak durhaka! Salah, kamu mau putus hubungan ya? Oke. Kalau begitu kembalikan semua barang milik keluarga Rusdi yang kamu pakai sekarang. Ini, dan semua ini kamu lepaskan. Lepas cepat. Nggak berani ya? Kamu nggak berani lepas atau nggak rela kehilangan sama kehidupan mewah di keluarga Rusdi? Dasar bodoh. Sok ngambek dan mengancam orang saja. Sela, kalau kamu nggak mau pergi, cepat berlutut dan minta maaf ke Henny. Sela, minta maaf saja. Kalau Henny sukses nanti, kamu itu kakaknya. Kedepannya kamu bisa andalkan dia. Anak durhaka, hentikan! Dasar kamu anak gak tahu malu. Dia beneran berani lepas. Tampaknya dia beneran mau pergi. Iya juga, keluarga pilih kasih begini kalau gak pergi dia bodoh. Sungguh aib keluarga, sungguh aib keluarga. Sela, kamu bersikeras mau putus hubungan. Maka sesuai aturan keluarga Rusdi, harus terima hukuman keluarga. 50 cambukan. Setelah 50 cambukan, kalau kamu bisa jalan keluar dari sini, aku gak akan halangi kamu. 50 cambukan, itu bukan main-main. Sela, dengarkan saran ibu. Jangan ribut lagi. Cepat minta maaf ke Henny. Lagi pula, ini salahmu. Hah? Kak Sela, aku gak mau kamu minta maaf. Jangan ribut lagi ya. Nona Henny itu beneran baik hati.
50 cambukan. Nona Sela berani menyetujuinya. Setuju apanya? Aku lihat dia cuma mau cari perhatian. Ayo mulai. Hari ini, aku harus pergi dari keluarga Rusdi. Kamu... Sela, Sela cepat berdiri. Jalankan hukuman keluarga. Siapa suruh buat ulah? Siapa suruh kamu buat ribut? Jangan pukul. Sela, cepat mengaku salah. Mau buat ibu mati karena kesalahan. Minggir. Siapa suruh kamu melawan? Hah? Siapa suruh kamu gak tahu malu? Ayah, ibu, dan Kak Richard masih menungguku. Aku harus cari mereka. Ibu, ini semua salahku. Biar aku gantikan Kak Sela dihukum saja. Anak bodoh. Kakakmu tahu kebaikanmu. Sela, cepat mengaku salah. Kalau sekarang kamu bilang, keluarga Rusdi masih bisa menerimamu. Ayah! Ayah! Jangan pukul lagi. Salah. Cepat mengaku salah. Ayah, sudahlah kalau Kak Sela nggak mengaku, aku juga sudah terbiasa. Jangan pukul lagi, kumohon. Sela, anggap ibu mohon padamu. Kamu mengaku salah saja. Sela, kenapa kamu keras kepala? Mengaku salah bisa buat kamu mati ya? Minta dipukul. Mengaku salah. Mengaku salah gak? Mengaku salah gak? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? Hah? Siapa suruh keras kepala? 47, 48. Keluarga Yuda dari ibu kota sampai. Kak Richard. Ayah. Ibu. Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Pelanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar kulumpuhin. Vera, dasar jalang. Beraninya kamu rayu suamiku. Kuhabisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silakan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang.
Mirip. Mirip banget. Ini putriku. Gak salah lagi. Anakku, kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel! Hazel! Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Gak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia gak akan bisa terima. Vera. Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal balas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku gak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Hah? Ayo. Ayah. Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Vera terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? Benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz. Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Bu. Anak baik, jangan nangis ya. Ibu nggak akan biarin kamu menderita. Vera, ini kamar Hazel. Kamarmu ada di sebelah. Minta kakakmu antar kamu ke sana, ya? Di sini bukanlah tempat kamu main-main. Ayo ikut aku. Kamar di sebelah, aku sudah lihat. Nggak ada balkon dan ruang ganti terpisah.
Aku nggak mau tidur di sana. Vera, yang patuh. Putri angkat tidur di kamar besar. Putri kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini ada prinsip kayak itu. Putri angkat apanya? Kamu dan Hazel adalah putriku. Ibu tahu kamu marah, tapi Hazel juga korban. Bu, biarkan aku pergi. Aku nggak mau Kak Vera terganggu. Hazel, ini kamarmu. Siapapun gak bisa usir kamu. Ibu dan Kak Franz bilang dia itu korban. Tapi dia habisin 16 tahun hidupnya di rumahku sebagai nona besar yang dimanja. Aku gantiin dia hidup kayak pengemis. Oh, salah. Orang tua kandungnya sayang padanya. Kalau enggak, mana mungkin tukar sama aku. Andai hidup kami enggak tertukar, dia juga enggak akan hidup menderita kayak aku. Untung saja Tuhan berbaik hati, biarin aku kembali ke kediaman Basuki. Kalau enggak, aku juga enggak tahu harus gimana kabur dari mereka. Aku sudah pulang ke rumah. Tapi kalian dan putri angkat sudah punya perasaan. Kalian mau dia tinggal di sini. Keluarga Basuki kaya dan punya banyak bisnis. Dia kelak masih bisa hidup mewah. Dia jelas penerima manfaat terbesar. Tapi kalian malah bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku suruh aku tidur di kamar yang kecil. Dia tidur di kamar yang besar. Aku juga pengen jadi korban kayak gini. Vera, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus-terusan diungkit. Hidupmu dulu menyedihkan. Sekarang mau seret Hazel menderita bersamamu. Kok kamu begitu kejam? Diamlah. Vera, ayah tahu kamu dulu sudah banyak menderita. Apapun yang kamu mau, ayah akan atur buatmu. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti semua perabotan ini dalam 3 jam? Ayah. Oh, bisa. Ayah janji padamu. Nanti ayah minta Hazel kosongin kamar dan kasih kamu. Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang Jo keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. Terima kasih, Bu. Tapi Kak Vera baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Vera sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan. Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik.
Aku orangnya nggak mau rugi, juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang gak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Ini hari pertama Vera sekolah. Hazel, kamu populer dan punya banyak teman. Kamu harus jaga Vera di sekolah. Jangan khawatir, Ayah, Ibu. Aku pasti jaga Kak Vera dengan baik. Kak Franz juga sudah pesan ke teman OSISnya, iya kan? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Di Lumina nggak ada orang yang berani tindas keluarga Basuki. Oke. Vera, kalau ada masalah di sekolah, ingat telepon ayah ya, ngerti? Ayah tenang saja. Yang bakal ada masalah itu orang lain, bukan aku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini mau kenalin murid baru ke kalian. Vera, masuklah. Siapa dia? Kok aku nggak pernah lihat? Tadi aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Hah, pesuruh? Ini adalah murid baru kita, Vera Basuki. Ada murid yang mau duduk bersama murid baru? Guru, di depanku kebetulan ada kursi kosong. Biar murid baru itu duduk di sini saja. Kami pasti akan jaga dia baik-baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Vera Basuki. Ayahku adalah Reno Basuki dari grup Basuki. Aku satu-satunya putrinya. Oh iya, ibu kandung Hazel dulu jadi pengasuh di rumah kami. Dia dengan kejam menukar identitasku dengan Hazel. Tapi orang tuaku baik hati, bersedia adopsi Hazel sebagai putri angkat. Benar saja, rupanya Hazel itu putri palsu. Putri palsu. Diamlah! Kerjaan siapa ini? Ngapain lihat aku? Astaga. Vera, kamu gila? Aku lagi bersihin sampah. Sudah, jangan ribut lagi. Ayo, bantuin bersihin meja dulu. Kelak siapa berani bawa barang kayak gini ke kelas akan dihukum sesuai aturan sekolah. Terima kasih. Vera, kamu terlalu segan. Kelak kalau ada masalah cari aku saja. Beraninya kamu sebarin masalah ini tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah dan ibu gak bakal biarin kamu. Aku pada dasarnya emang putri kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Emang mereka bisa apa? Kamu... Aku akan kasih tahu kamu siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya.
Lapar banget, ayo pergi makan. Ayo. Ayo. Vera, Jeff suruh kamu pergi ke ruang OSIS. Jeff itu siapa? Ngapain cari aku? Jeff kelak adalah pewaris keluarga Taslim. Dia dan Hazel punya janji nikah masa kecil. Mereka teman masa kecil, hubungannya sangat baik. Oh, keluarga Taslim salah satu dari 2 raksasa di Lumina, bersama dengan keluarga Basuki itu? Kalau enggak, jangan pergi dulu. Telepon keluargamu dulu. Kalau Pak Reno muncul, Jeff harusnya nggak berani persulit kamu. Terima kasih. Tapi nggak usah. Apa ini pesona dari uang? Aku suka banget. Dulu, aku orang miskin yang berjuang bertahan hidup di kota ini. Sekarang, aku sudah berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hei, berani datang juga. Nyalimu besar juga. Hei, lihat orang itu siapa ya? Nggak ada sopan ya? Ketemu orang masih nggak sapa. Hah? Nggak ada sopannya. Mau aku sapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Cari mati ya? Hah? Kak Vera, kenapa galak begitu? Billy cuma bercanda saja. Bercanda? Gimana kalau aku tiap hari bercanda sama kamu kayak gitu? Selain itu, jangan panggil aku kakak. Siapa yang duluan lahir masih belum pasti. Kak Vera, jangan begitu. Aku takut. Selama ini keluargaku besarin kamu. Aku ditindas orang. Kamu bukan cuma nggak bantu, tapi malah memihak orang luar. Beneran nggak tahu terima kasih. Bukan begitu. Diamlah. Vera, aku ingatkan kamu. Hazel itu tunanganku. Kalau kamu berani tindas dia, aku nggak akan segan padamu lagi. Emang kamu mau apa? Kayaknya kamu masih belum tahu. Di Lumina ini, Tuan Jeff bisa bikin orang menghilang dengan mudah. Segera minta maaf pada Jeff. Kalau enggak, kamu bisa mati tragis. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu tertawakan? Gila ya kamu? Orang miskin emang punya penyakit menular. Semuanya cepat menjauh, jangan sampai tertular. Pagi-pagi sudah sibuk. Suruh orang panggil Tuan Muda. Kamu kira dirimu Tuan Muda Lumina sungguhan? Vera, sebaiknya kamu tahu diri dikit. Berani ganggu Hazel lagi, akan kubikin kamu nyesal datang di dunia ini. Bikin kotor saja. Aku paling benci disentuh barang kotor. Vera, kamu sudah gila. Beraninya kamu sentuh Kak Jeff? Diamlah. Emang kamu berhak teriak-teriak di depanku? Yang harusnya diam itu kamu. Kamu cuma gadis dari desa. Emang kamu pantas panggil Hazel? Kak Jeff, jangan marah. Kak Vera putri kandung keluarga Basuki. Dia bisa menoleransiku untuk terus tinggal di kediaman Basuki. Aku sudah sangat berterima kasih. Hazel, kamu terlalu baik makanya ditindas. Tante Ila selalu anggap kamu sebagai putri kandung sendiri. Terlebih, masih ada aku kan? Gak ada yang bisa menyakitimu. Burung pegar yang baru saja belajar terbang sudah berani pamer di sini. Pantas saja Kak Franz minta kami jaga Hazel. Rupanya dia sudah nebak. Kamu bakal nindas Hazel. Kak Franz dan Jeff adalah pendukung Hazel. Lebih baik tahu diri dikit. Cepat minta maaf ke Hazel. Rupanya minta aku ke sini buat hina aku dan ngancam aku. Tapi, emang kalian pantas? Sekumpulan pengecut. Kak Vera, jangan sentuh aku. Hazel, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Kak Jeff. Kak Vera pasti gak sengaja. Sudah aku peringatkan. Inilah akibat menindas Hazel. Kamu yang bikin ulah duluan. Pecundang. Vera, kamu sialan. Kak Jeff, kamu gak apa-apa? Dengar-dengar di sekolah ini, kalian sebut posisi ini sebagai tahta.
Perasaan duduk di tata emang nyaman? Kak Vera, kamu biasa bukan cuma nindas aku saja, tapi kamu juga berani begitu kejam ke Kak Jeff. Kalau Kak Jeff terluka, keluarga Taslim gak bakal lepasin kamu. Kenapa teriak seperti itu? Bikin aku takut saja. Ngeri banget. Gimana nanganin murid yang kelahi di sekolah? Murid kelahi harus lapor ke guru, kan? Kepala sekolah, Jeff pukul aku. Apa? Jangan-jangan kalian punya salah paham. Nggak ada. Aku juga pukul dia. Kak Jeff, ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Vera nggak akan pukul kamu. Bukan salahmu. Dia yang nindas kamu duluan. Nggak ada yang boleh celakain kamu di depanku. Jeff, kok kamu mukul anak Om Reno? Apa yang terjadi? Pukulannya nggak ringan. Hah? Kamu terluka di bagian mana? Jalan. Tante Arin, maaf. Karena mau bantu aku, Kak Jeff bertengkar dengan Kak Vera. Nggak ada hubungannya denganmu. Dia yang duluan. Kamu putri keluarga Basuki yang hilang itu kan? Mirip sama Pak Reno ya? Gimana lukamu? Hah? Nggak apa-apa. Cuma tinnitus ringan. Pendengaranku sudah pulih. Nggak apa-apa. Gendang telingamu hampir pecah. Anak zaman sekarang. Vera, Tante wakili Jeff minta maaf ke kamu. Jangan khawatir. Pulang nanti aku dan ayahnya pasti hukum dia. Hazel, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, syukurlah. Vera, wajahmu kenapa? Bu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Jeff gak bakal berkelahi sama Kak Vera. Dia yang duluan pukul kamu. Jangan terus salahkan diri sendiri. Dia pukul kamu. Vera, jangan kelewat batas ya. Vera, kok kamu tega pukul Hazel? Ibu sudah bilang ke kamu dan Hazel adalah putriku. Jangan targetin Hazel lagi. Hazel, aktingmu bagus banget. Kak Franz, bukan begitu. Aku nggak tahu kenapa Kak Vera fitnah aku kayak gini. Kalian tadi bicara begitu lama. Sekarang, giliranku bicara. Aku mau tanya kalian semua. Pesuruh itu artinya apa? Siapa dia? Kok aku belum pernah lihat? Aku tadi lihat kalian berdua turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Bukan. Di sekolah kami, orang yang berani singgung OSIS akan disebut pesuruh. Pesuruh akan dirundung di sekolah. Kalian nggak mungkin nggak tahu kan? Kenapa? Bisu. Hazel, apa yang terjadi sebenarnya? Kok kamu sebut Vera begitu? Hubungan darah emang ajaib. Ayah dan ibu kandungmu anggap aku sebagai pesuruh. Kamu juga sebut aku pesuruh. Kalian mirip banget kan? Vera, jangan ribut lagi. Kalau ada masalah, kita bahas di rumah. Pas kalian marahi aku tadi, kok nggak begini? Pas aku bongkar kejelekan Hazel, langsung suruh aku diam. Kalian emang kakak dan ibu Hazel yang baik. Dalam hati ibu, kalian semua sama. Ini forum sekolah kami. Hazel dikenal sebagai ratu. Pas Hazel umumin aku sebagai pesuruh, seluruh murid sekolah pada senang. Semuanya sibuk mikirin cara menyiksaku buat nyenengin dia. Mau aku buat grup dan bagikan ini ke kalian? Gak mau? Ya sudahlah. Murid di sekolah ini sangat efisien dalam bekerja. Pas wali kelas bawa aku ke kelas, mejaku sudah dipenuhi minuman dan yogurt. Buku yang baru saja dibagikan juga sudah dirobek. Efisiensi guru di sekolah ini juga tinggi banget. Pas aku minta rekaman CCTV ke wali kelas,
Di mata pelajaran kedua berlangsung, rekaman CCTV itu sudah aku terima. Ini. Semuanya, yakin gak mau buat grup. Aku takut kalian gak lihat jelas. Hazel duduk di belakangku. Lihat mereka robek bukuku sambil tertawa. Keluarga Basuki beneran habisin banyak uang buat besarin pesuruh yang baik. Demi lindungi diri, aku umumin pada semua orang identitasku sebagai putri kandung keluarga Basuki. Hazel gak senang. Dia bilang ke aku, dia akan kasih tahu aku siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Dia bolos dari kelas dan keluar. Setelah dilihat sekarang, dia waktu itu pergi mencari Jeff. Kamu bilang siapa cari aku? Jeff cari kamu. Cepat ke ruang OSIS. Kalau telat, dia bakal marah.